Berikut adalah kriteria sarana prasarananya atau kriteria fasilitasnya. Apa? Yang pertama, alat tes yang digunakan itu telah ditera atau memenuhi standar. Ini kita banyak pelatih ya, banyak pelatih tidak paham ya, bahwa alat-alat yang kita gunakan itu harus distandarisasi. Ya. Alat-alat yang kita gunakan itu valid atau tidak, ya. Sahih atau tidak, terandal atau tidak, atau istilah lain orang bilang validitas dan reliabilitasnya itu. Tapi yang paling penting adalah valid. Ya, artinya alat yang kita gunakan itu sudah harus ditera. Ditera oleh siapa? Oleh badan khusus, badan meteorologi, ya, geofisika, dan itu tidak bisa ditera oleh kita ini. Ya, kita hanya memanfaatkan menggunakannya. Kalau Anda pelatih, maka pelatih itu menggunakannya untuk kepentingan pengukuran Anda. Tapi pelatih tidak bisa melakukan tera terhadap alat-alat itu. Ya, katakanlah saya mau menggunakan untuk latihan kekuatan, saya mau mengukur kekuatan, otomatis saya menggunakan katakanlah untuk tungkai dan punggung, maka saya menggunakan back and leg dynamometer. Ataukah saya mau mengukur kekuatan otot untuk punggung dan dada kita, maka saya harus menarik mendorong, maka saya harus menggunakan expanding dynamometer. Ataukah saya harus menggunakan hand grip, ya, ataukah yang bentuk-bentuk yang lain. Maka otomatis alat yang kita gunakan itu harus sudah ditera. Ya, dan setiap 6 bulan harus ditera. Ada yang bertahun-tahun sampai alatnya sudah karatan tidak pernah ditera. Dan setahu saya juga alat-alat di Penjaskesrek itu, di prodi Anda itu juga tidak pernah ditera. Ya. Maka nanti ini jadi catatan, ya. Laporkan juga kepada Pak Kaprodi dan juga mungkin pengelola lab. Saya tidak tahu sekarang siapa, kemarin masih Ibu Mei, entah sekarang masih Ibu Mei atau tidak. Kalau bisa supaya alat-alat semua yang ada itu ditera dulu, karena sudah sekian lama, mungkin sudah puluhan tahun, ada yang sudah puluhan tahun ya, dan itu selalu kita gunakan. Dan itu kalau belum ditera, maka hasilnya pun itu akan error. Kalau hasilnya error, maka tidak bisa memberikan data yang baik. Kalau tidak bisa memberikan data yang baik, maka akan bermasalah dan program latihan kita juga secara menyeluruh akan bermasalah. Ya. Tempat pelaksanaan tesnya harus aman, nyaman bagi atlet. Ya. Anda bisa membayangkan Anda melakukan tes tetapi di landasan yang keras seperti jalan aspal itu, hot mix. Ya. Ataukah Anda melakukan tes tetapi di lantai yang licin, ya, maka pasti akan banyak yang cedera, banyak yang jatuh, hasilnya pun pasti tanggung, hasilnya pun pasti bermasalah. Maka pelaksanaan tesnya harus nyaman, aman. Anda bayangin saja Anda mau melakukan tes tapi melakukannya di tengah jalan aspal dan di jam 1 siang. Ya, ini kan aneh gitu. Artinya sudah tidak aman juga tidak nyaman. Ya. Maka Anda harus mencari tempat yang aman, tempat yang nyaman, dan bisa melakukannya secara baik dengan memperhatikan rambu-rambu yang sudah saya sampaikan di awal tadi, sehingga pelaksanaan tesnya itu ya bisa terlaksana secara baik. Bahkan kalau bisa, kalau 3 bulan lalu Anda melakukan tes, katakanlah tes untuk VO2 max, ya. Katakanlah VO2 max Anda melakukan di lapangan jam 9 pagi, ya, maka 3 bulan ini, setelah 3 bulan Anda melakukan tes, kalau bisa jam 9 lagi. Jangan waktu dulu tesnya jam 9, sekarang kita tesnya jam 6 pagi. Ataukah dulu jam 9, ternyata sekarang sore baru kita tes, maka hasilnya juga akan berbeda. Karena aktivitas di pagi hari, aktivitas di malam hari, dan juga aktivitas di sore hari itu akan bermasalah. Anda tahu banyak sekali rekor atlet lari itu, pelari-pelari kita itu terjadi di sore hari. Ya tentu saja karena mereka sudah beraktivitas dari pagi bahkan sampai sore dulu baru mereka bertanding. Tetapi kalau kita beraktivitas di pagi hari, ya katakanlah baru bangun, muka masih mengantuk-mengantuk lagi, belum melakukan pemanasan bagus lagi, sudah mau tes ya. Padahal
kita butuh waktu yang lebih panjang di pagi hari karena kita baru beristirahat semalam suntuk dengan ototnya diam dan statis, tidak bergerak. Otomatis kita bangun itu banyak sekali otot-otot yang akan bermasalah, sehingga kita butuh waktu yang lebih panjang untuk melakukan pemanasan di pagi hari daripada di sore hari. Ini menjadi catatan buat Anda semua supaya dari sisi waktunya ikut memperhatikan ya. Pelaksanaan tes juga harus dilakukan secara baik, aman, nyaman ya. Jangan mau tes tapi di lantai yang tadi basah atau licin sehingga atlet-atlet justru malah tergelincir dan jatuh menjadi cedera ya. Kemudian juga tersedia peralatan medis untuk kepentingan P3K. Jangan Anda melakukan tes tetapi Anda tidak siap fasilitas medisnya ya. Paling tidak untuk P3K itu ada, karena gangguan-gangguan alam, situasi, lokasi dan segala macam itu, dan kemudian ketidaksiapan kita mengikuti tes itu, pemanasan yang tidak bagus, fasilitas yang juga belum terlalu familiar untuk kita, itu akan bisa saja menimbulkan cedera. Maka kepentingan medis untuk yang hal-hal P3K itu sudah harus Anda siapkan ya. Kalau lecet kira-kira harus saya bikin apa? Kalau kaseleo saya harus juga bikin apa?